ibadah, dan konselebran Pastor Doni Payu, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Makassar, Pastor Alex Lete, Tiket Makassar, Pastor Alex Manitimo, pembimbing rohani Frater Hamba Kristus, Pastor Nathan Tuntun, Pastor Paroki Santo Yakobus Mariso, Pastor Yosef Batona, Vikaris Paroki Ratu Rosari Kare, Pastor Frans Alin, dan Pastor Petrus Kadisius. Lahirnya Kongregasi Frater Hamba Suci mengeluarkan surat persetujuan pada tanggal 29 Agustus tahun 1958, dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai tanggal resmi berdirinya Kongregasi Frater Hamba Kristus. Puji syukur nomor 330, nomor 330. Tidak bersama melangkah, kita semua mengenal Tuhan, bertemu tangan nyanyi sukaria, serta pesan kasih setianya. Aku akan berbicara tentang hukum-Mu. Aku tidak malu di hadapan para raja. Segala aturan-Mu menjadi kesukaanku yang sangat ku cintai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Damai bagimu. Shalom, selamat pagi kepada kita sekalian, para pastor, suster, khususnya para frater yang berbahagia, Bapak Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam suasana penuh gembira dan syukur, kita berkumpul di katedral rumah induk Kongregasi Frater hamba-hamba Kristus ini untuk mengangkat puji dan syukur kepada Tuhan atas penyertaannya, atas penyelenggaraannya, sehingga kongregasi yang masih muda ini dapat bertahan hidup sampai saat ini. Selamat kepala di hadapannya, memohon ampun kepadanya atas segala dosa. Marilah berdoa. Allah Bapa kekuatan para kudus, Santo Yohanes Pembaptis telah Kau jadikan perintis jalan bagi kelahiran dan kematian Putramu terkasih. Ia gugur sebagai saksi kebenaran dan keadilan. Semoga kami pun gigih berjuang untuk memberi kesaksian tentang ajarannya. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memperkenankan kongregasi frater hamba-hamba Kristus boleh merayakan hari pendirian kongregasi yang ke-65. Lindungilah para frater dan kongregasi ini dengan kasih-Mu, serta arahkanlah kongregasi ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Semoga para frater hamba-hamba Kristus dengan tulus hati dan penuh tanggung jawab terlibat dalam karya nyata demi keselamatan sesama dan kemuliaan nama-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yeremia. Sekali peristiwa Tuhan berkata kepadaku, Yeremia, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada umatku segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah getar terhadap mereka, supaya jangan aku menggetarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sungguh pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menantang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menantang para imam dan rakyat negeri lain. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh
karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Omne opus bonum sum paratus. Siap sedia untuk setiap pekerjaan yang baik. Itu adalah semboyan kongregasi frater hamba-hamba Kristus. Dan sebagai semboyan kongregasi, tentu saja diharapkan bahwa setiap anggota kongregasi menghayatinya. Dulu ketika kami belajar filsafat, ada ungkapan ini, verum et bonum convertuntur, artinya apa yang benar dan apa yang baik itu bisa diputar balik. Artinya apa? Artinya apa yang benar itu sekaligus baik, dan apa yang baik itu sekaligus benar. Dan oleh karena itulah semboyan kongregasi ini dapat pula diungkapkan ad omne opus verum sum paratus, siap sedia untuk karya yang benar, atau karya engkau untuk melepaskan engkau. Jaminan dari Tuhan. Maka kembali kepada semboyan tadi dengan isi seperti ini, yang paling puncak ini, dasar dari ini adalah iman kita, iman para frater anggota kongregasi frater hamba-hamba Kristus, iman kepada Allah.
untuk dapat menghayati sampai titik akhir semboyan itu. Omne. Kalau tidak ada pendobrakan, ya tunggulah. Bukan saja sekolah-sekolah yang tutup, kongregasi Frater Hamba-Hamba Kristus juga maaf tutup, ya kan? Tutup. Nah, ini adalah situasi yang sedang kita hadapi, dibantu oleh biduk pendataan umat itu yang mengejutkan data yang dihasilkannya. Nah, baiklah selanjutnya. Jadi perayaannya jangan selesai hari ini, setelah selesai misa dan nanti ada resepsi sedikit makan enak dan ini selesai. Terus bermenung apa? Mesti berpikir mengenai bagaimana selanjutnya. Tidak cukup berfokus hanya pada satu bidang karya pelayanan yang kalau tren yang ditampakkan dalam hasil pendataan di biduk ini benar, lalu tidak ada peringatan keras, lampu merah. Nah, lalu harus berpikir, kita harus berpikir bagaimana ada terobosan lain, bidang karya lain. Saya ada usul dalam hal itu dari dulu saya ucapkan, tapi saya tidak katakan sekarang. Karena saya frater sudah tahu. Ya, tetapi inilah menurut saya tantangan serius yang dihadapkan kepada kita pada hari raya bersejarah berbahagia ini, ulang tahun ke-65 dari kongregasi kita. Maka kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dirgahayu kongregasi Frater Hamba-Hamba Kristus dalam usia yang ke-65 maju terus, tetapi dengan syarat harus menemukan terobosan untuk selanjutnya. Amin. Amin. Tuhan memberkati yang sanggup kehilangan nyawanya seperti Yesus putranya. Sadar akan kelemahan kita, maka kita berdoa kepadanya. Bagi para pemimpin gereja dan bangsa kami, sudilah memberkati dan memberikan kekuatan kepada para pemimpin gereja dan bangsa kami agar dapat menjalankan tugas kepemimpinannya dengan bijaksana dan bertanggung jawab seturut teladan kepemimpinan Yesus Kristus Putra-Mu. Marilah kita mohon. Bagi kongregasi Frater Hamba-Hamba Kristus, semoga dengan bertambahnya usia yang ke-65 tahun, kongregasi Frater Hamba-Hamba Kristus semakin mampu menampakkan wajah Allah yang penuh belas kasih dan kerahiman bagi masyarakat di sekitar kita. Marilah kita mohon.
Berdoa saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan keselamatan kita serta sama Allah. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian juga sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Dengan pengantaraan dia, bersama dia dan dalam dia, Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Tuhanku,
umat terpilih. Hari ini kami memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Dalam tanda Ekaristi yang kami terima, kami hormati Kristus yang dilambangkannya. Semoga kami bergembira sepenuhnya bila Kristus menampakkan diri dengan jelas dan nyata. Bapa yang penuh kasih, betapa agung karyamu di tengah para frater kongregasi hamba-hamba Kristus selama 65 tahun. Engkau telah membentuk mereka menjadi pribadi beriman yang berkembang dalam iman, kasih, dan kebenaran. Laksana benih yang tumbuh di tanah subur, mereka telah kau pelihara menjadi pohon yang lebat, berbuah dengan kasih dan anugerah-anugerahmu. Mereka telah kau bimbing menempuh siara di tengah beragam arus zaman yang menampa mereka menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh, dan sungguh menjadi terang dan garam dalam masyarakat. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan diri menutup perayaan kita pada hari ini dengan sekali lagi memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur. Terima kasih.